Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya hilirisasi dan inovasi teknologi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Hal ini disampaikan dalam acara CEO Networking 2024 Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business di Jakarta, Selasa 26 November. Hilirisasi pada prinsipnya nanti akan meningkatkan daya tahan dan juga ketahanan perekonomian nasional. Karena di satu sisi berbasis pada pengembangan nilai tambah hilirisasi sumber daya mineral maupun pertanian, di lain pihak berbasis dari stakeholders-nya, berbasis dari sektor jasa keuangan pendukungnya, dan juga aktivitas multiplier efeknya akan semakin banyak berlaku di Indonesia, kata Mahendra seperti dilansir dari Kemenperin Go.id. Selain itu, untuk menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan OJK juga mendukung komitmen nasional dalam mencapai net zero emission dan pembangunan berkelanjutan antara lain dengan mengeluarkan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia, TKBI. Untuk taksonomi versi pertama yang sudah diterbitkan OJK berfokus pada sektor ataupun proses energi transition dan critical minerals karena critical minerals sangat diperlukan untuk energi transition. Tahap selanjutnya dari taksonomi berkelanjutan itu adalah versi 2 yang berkaitan dengan sektor construction, real estate, transportation and storage, dan agro serta forestry and land use. Saat ini sedang dalam finalisasi dan kami harapkan pada awal tahun depan akan bisa diterbitkan, katanya. Di sisi lain, OJK juga mendukung upaya pemerintah dalam rencana dan keinginan untuk menjadi anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan kelompok negara-negara BRICS. Ini merupakan langkah strategis yang tepat dalam memperkuat landasan ekonomi, keuangan, dan investasi di Indonesia menuju perekonomian yang semakin modern dan berkembang. Dalam acara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditetapkan pemerintah, maka dibutuhkan peran serta industri jasa keuangan terutama sektor pasar modal. Pasar modal berperan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, transisi energi, dan penguatan ekonomi digital. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Ruslani juga menegaskan pentingnya investasi sebagai kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satu engine of growth untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah investasi. Upaya mendukung hilirisasi, memperkuat pasar modal sebagai pondasi likuiditas, dan mendorong investasi strategis, termasuk di sektor karbon, akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kata Rosan. Acara CEO Networking 2024 digelar OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia, BEI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, sebagai bagian dari peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia.